Halo Sobat iLook, perkenalkan nama aku Rizky Fadilah. Sekarang aku tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di kotaku. BTW, ini ceritaku pada saat aku semester 1. Dan sekarang aku sudah semester akhir. Aku mengambil jurusan administrasi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada tahun 2017 adalah tahun pertamaku menginjakkan kaki di kampus ini. Kampus ini biasanya disebut dengan kampus biru. Awalnya biasa saja dan tak ada masalah. Aku selalu bersemangat menjalani serangkaian kegiatan perkuliahan dan organisasi yang kuikuti di kampus. Sampai suatu ketika, kisah yang tak pernah diharapkan itu pun mendatangiku dengan segala teka-teki aneh, seolah menggerogoti dan memaksaku untuk menemukan jawabannya. Semua itu bermula di hari pertamaku memasuki ruang 25 yang berada di gedung belajar 2. Oke, kita masuk ke pertemuan pertama. Hari pertama kuliah, aku datang ke kampus dengan bahagia dan penuh semangat. Aku bertemu dengan teman baru, namanya Donna. Dia adalah seorang gadis periang dengan kapasitas otak yang tak kalah dengan Einstein, serta juga dapat menarik netra kita dengan wajahnya yang rupawan. Aku dan Donna berjalan bersama menuju gedung belajar yang sudah ditetapkan yang berada di ruangan nomor 25. Saat pertama kali masuk, kalian akan mencium aroma yang sangat menyengat di indera penciuman. Yang berkuliah di gedung ini pasti sudah tahu itu bau apa. Yaitu bau aroma dari kotoran kelelawar. Ruangan ini dipenuhi dengan kelelawar yang bersarang di plafonnya. Hal inilah yang akan menjadi topik pembicaraan pertama mengenai pendeskripsian gedung belajarku ini. Aku dan Donna memutuskan untuk duduk di kursi paling belakang selagi menunggu jam kuliah dimulai. Selain Donna, aku juga mengakrabkan diri dengan beberapa mahasiswa baru lainnya. Mereka adalah Amanda dan Feby. Singkatnya saat itu kami sedang bercerita perihal rencana kami untuk makan siang nanti. Kami pun tetap lanjut bercerita sampai di mana aku merasakan wangi aneh menusuk indera penciumanku. Seperti wangi bunga tapi tidak tahu itu bunga apa. Dan untuk informasi, gedung belajarku ini bersebelahan dengan pemakaman. Karena bau itu sangat menyengat, akhirnya aku bertanya kepada temanku. "Man, kamu pakai parfum apa?" Tanyaku pada Amanda. Karena biasanya memang Amanda yang paling menyengat parfumnya. "Pakai parfum yang biasa, Riz. Kenapa emangnya?" Amanda balik bertanya. Aku pun hanya menggeleng cepat. Dan tiba-tiba saja, Donna menjatuhkan penaku. Maaf, Riz." Aku pun dengan cepat mengambilnya. Saat kuputuskan mengambil pena, aku melihat ada kaki wanita yang duduk menyilang di belakang bangkuku. Dan dia memakai rok di atas lutut. Setahuku, selama perkuliahan tidak boleh memakai celana atau rok di atas lutut. Sontak, aku langsung kaget. "Ayo pindah ke depan saja," ajakku pada ketiga temanku ini. Sebelum ada hal aneh lain yang bisa saja memaksaku untuk melihatnya. Mereka hanya bingung, diam, kemudian mengikutiku untuk pindah duduk di depan. Hampir 30 menit kami menunggu jam kuliah pertama, yang ternyata berakhir dengan teriakan salah seorang temanku menginformasikan bahwa bapak yang akan mengajar tidak masuk. Mendengarkan pengumuman itu, aku dan ketiga temanku memutuskan untuk makan siang di awal waktu. Saat di perjalanan, aku yang membonceng Feby melihat ke arah spion, dan aku melihat wajah Feby seperti ingin bertanya, tetapi mungkin dia belum berani untuk menanyakannya. Dan akhirnya Feby pun berani untuk bertanya, "Kenapa tiba-tiba jadi pindah duduk di depan, Riz? Padahal kamu kan yang ngajakin kita duduk di belakang tadi," tanya Feby. "Oh, itu nggak apa-apa kok. Lagian kalau terlalu di belakang takutnya nggak dengar, mana tahu ada pengumuman dari komti seperti tadi." Bohongku padanya karena aku tidak mau bercerita tentang yang aku lihat tadi. Dan tak mau dicap sebagai orang aneh. Setelah sampai di tempat bakso langganan kami langsung menikmati bakso dengan hikmat. Dan tiba-tiba saja saat sedang makan bakso, aku melihat ada sesosok perempuan yang sedari tadi melihat ke arahku. Kenapa ya perempuan itu melihat seperti itu ke arahku? Tanyaku pada Donna dan Amanda yang duduk di depanku. "Perempuan mana, Riz?" tanya Donna. Mereka langsung menoleh ke belakang memastikan pertanyaanku. Namun yang didapati hanya meja dan kursi kosong, bahkan tanpa ada bekas makan dan minuman di atasnya. Ketiganya pun mengabaikan apa yang tengah kulihat tadi. Dan ini sudah 2 kali aku merasa ada yang aneh dengan netraku pada hari ini. Dilanjutkan dengan pertemuan kedua. Seminggu telah berlalu dan masih menyisakan rasa penasaranku terhadap sosok perempuan dengan rok di atas lutut yang berada di ruangan 25. Kenapa ia sangat berani menunjukkan dirinya yang bahkan aku pun tidak tahu siapa dia.
hari ini aku ada kelas di ruangan 20. Dan saat di koridor gedung belajar, aku bertemu dengan temanku. Riz, kamu ikut Oriaba? Tanya Puput temanku saat kegiatan PKK Universitas kemarin. Ikut Put, kamu ikut juga kan? Tanyaku balik padanya dan Puput mengangguk. Aku masuk dulu ya Put, soalnya Pak Suryadi disiplin orangnya. Pamitku pada Puput, dan ia pun mengiyakan. Untuk informasi, Pak Suryadi adalah dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan masuk ke ruangan 20. Dan kebetulan ruangan ini berada di dekat ruangan 25. Saat aku melewati ruangan 25, aku mendengar suara riuh dari dalam ruangan. Karena penasaran, aku mendekati ruangan dan pikirku mungkin hari ini sudah pindah kelas. Tepat saat aku melangkahkan kaki di depan pintu, suara riuhnya hilang dan tak ada seorang pun di sana. Karena merasa diselimuti dengan keanehan lagi, aku pun langsung putar balik menuju ruang 20. Dan saat sudah di dalam kelas, Dona pun bertanya, Riz, kenapa tadi ke ruangan 25? Tanya Dona. Tadi aku dengar suara ramai sekali di situ. Aku kira kelas kita pindah di ruangan itu. Tapi ternyata di sana kosong, suara yang tadi ku dengar mendadak hening. Jelasku pada Dona. Dan Dona hanya melihatku dengan tatapan heran. Tiba-tiba saja, aku mendapati panggilan alam. Aku ke toilet dulu ya Don. Aku izin keluar kelas dan menuju toilet yang berada di ujung bangunan ini. Yang tepatnya berada di dekat ruangan 24. Agar bisa sampai di toilet, sebenarnya harus melewati ruang 25. Tapi dengan segala kejadian ganjil yang kurasakan sejak beberapa hari yang lalu, aku pun jadi takut untuk berkeliaran di dekat ruangan itu. Dan untuk menyingkat waktu, kuputuskan untuk memilih jalan lain yang harus putar balik dan melewati salah satu sekre. Tok, tok, tok. Aku terkejut saat mendengar pintu ruangan sekre yang diketuk sangat keras dari dalam. Aku pun merasa sangat takut dan berlari kembali ke dalam kelas dan tidak jadi untuk membuang hajat. Akhirnya aku memutuskan untuk ke toilet setelah jam mata kuliah selesai saja. Dan saat aku masih di dalam toilet, Dona berpamitan duluan. Aku duluan ya Riz. Dona meninggalkanku yang masih di dalam toilet. Keluar dari toilet, aku langsung berwudu sebelum masuk ke shelter untuk sholat zuhur berjamaah. Bahkan di tengah kesendirianku, aku bisa merasakan ada sesuatu yang saat ini sedang memperhatikanku dari kaca toilet. Kebetulan di tempat wudhu ini ada kaca yang sangat besar yang biasanya digunakan para jamaah perempuan untuk merapikan hijabnya. Dan dari kaca itu, nampak sekilas bayangan wanita berdiri di ujung pintu toilet. Aku sangat kaget dan langsung menoleh ke arah sana dan tidak ada orang. Aku berusaha mengabaikannya lalu mempercepat wudhu dan meninggalkan tempat itu. Next, ke pertemuan ketiga. Hari ini adalah hari pertamaku mengikuti Oriaba, salah satu keorganisasi kerohanian di fakultasku. Acara Oriaba ini mulai pukul 8, tetapi panitia menyuruh kami datang sebelum waktu yang ditentukan. Karena jarak dari rumahku cukup jauh ke kampus, sejak dari jam 6 kurang aku sudah berada di gedung belajar. Ya benar, di parkiran gedung belum ada satupun orang, baik itu peserta ataupun panitia. Aku menunggu dan duduk di kursi beton yang ada di depan gerbang masuk gedung belajar. Sayup-sayup saat sedang menunggu, terdengar suara ribut seperti orang sedang kuliah di lantai atas. Aku pun berusaha fokus dan mencoba mendengar suara apa itu. Beberapa detik kemudian suara itu pun menghilang, sama seperti yang pernah kutelusuri pada saat mendengarkan riuhan suara dari ruang 25. Saat masih mendengarkan suara tadi, tiba-tiba dia menegurku. Wah, udah lama datangnya Riz. Cepat sekali, panitia saja belum datang. Seorang memecah lamunanku yang masih dikerubungi dengan riuhan suara tadi. 2 orang panitia dari kegiatan Oriaba baru datang sambil membawa perlengkapan. Gak apa-apa kak, biar gak telat aja, soalnya rumah Rizky jauh, jawabku sambil tersenyum. Setelah kedua senior itu pergi sambil mengunci kembali pintu gerbang, aku kembali dengan kesendirianku. Aku menghilangkan rasa suntuk dan aku putuskan untuk mendengarkan sebuah lagu. Sengaja aku menghidupkan earphone agar tidak mendengar suara-suara aneh lainnya. Ternyata aku salah. Kembali, netraku menerima rangkaian keanehan di gedung ini. Tiba-tiba pintu trali di gedung belajar ini yang tadinya sudah terkunci, kembali terbuka dan terbanting ke pinggirnya. Aku kaget dan langsung berdiri mengambil tas, menjauh dari gerbang. Aku duduk di pos sapam yang kebetulan saat itu masih kosong. Sulit bagiku untuk tidak memperdulikan segala keganjilan yang seolah tak ingin lepas dari perhatianku. Kali ini, entah apa yang mendorongku untuk menoleh ke pandangan ke arah danau yang berada di sebelah kiri gedung belajar. Jelas bisa kudeskripsikan bahwa di sana ada seorang perempuan sedang duduk membaca buku. Dia duduk menghadap ke arah danau sambil memainkan air dengan kakinya yang dimasukkan ke dalam danau, sehingga hanya badannya saja sebagian atas yang terlihat. Perempuan itu memakai baju warna putih dan sekilas bawahan yang dia pakai tampak berwarna hitam. Rambutnya hitam dan panjangnya sebahu lebih sedikit. Pandanganku pun tidak bisa lepas dari perempuan itu, karena aku penasaran kenapa pagi-pagi buta sudah duduk di sana sambil bermain air. Padahal cuaca sedikit dingin.
Dan tiba-tiba saja, "Assalamualaikum." Aku sedikit kaget mendengar ucapan salam dari kedua gadis yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Beruntung sekali mereka menyelamatkanku dari apa yang terjadi. Pertemuan keempat. Sudah lumayan lama sejak kegiatan Oriaba, aku tidak melihat perempuan yang kala itu mengusik pandanganku. Sebenarnya aku masih penasaran, siapa sih dia? Bahkan sudah berani masuk ke dalam mimpiku tadi malam. Hari ini adalah jadwal kegiatanku untuk melaksanakan BBQ, Bina Baca Quran, bersama dengan anggota lainnya. Mentor kami Mbak Dina yang merupakan senior di jurusanku. Mbak Dina orang yang simpel, lucu, namun tegas saat mengajarkan kami. Kegiatan ini biasanya kami lakukan di pinggir danau. Tempat ini nyaman dan memang sering dijadikan lokasi para mahasiswa lain untuk melangsungkan berbagai kegiatan. Misalnya seperti kumpul angkatan, rapat, ataupun kegiatan bermanfaat lainnya. Selesai bina baca Quran, kami bercerita. Mbak Dina meluangkan waktunya untuk mendengarkan berbagai cerita dari para anak didiknya. Kami bercerita apapun yang ingin kami ceritakan kepada Mbak Dina. Dan tiba-tiba saja Dinda temanku menegur, "Riz, jangan melamun." Ia sadar baru sedari tadi aku hanya diam menatap kosong ke arah semak pohon markisa yang ada di pinggir danau. Karena aku merasa ada hal yang tidak beres. Karena melihatku melamun, Mbak Dina pun mengajak kami untuk berpindah ke shelter. Namun baru saja hendak beranjak ke shelter, tiba-tiba ada bayang hitam di depanku dan membuatku terjatuh pingsan. Aku terbangun menatap lemah orang-orang yang berada di sekelilingku. Mbak Dina dengan penuh kekhawatiran memegangi tangan kiriku. Sedangkan tangan kananku juga digenggam dengan sebuah tangan pucat tanpa wujud. Aku mengerahkan genggamanku bermaksud agar tangan pucat itu kesakitan lalu melepaskannya. Tetapi aku salah. Dia makin menggenggam tanganku. Aku menangis karena tangan itu membelai pipiku dan juga kepalaku. Tangan itu muncul dari kerumunan orang-orang yang mencoba mengajakku berbicara, tapi aku sama sekali tidak mendengar apa yang mereka katakan. Tak lama kemudian suaraku pun muncul. "Astagfirullahalazim," ucapku melafazkan. Sama-sama Mbak Dina dan beberapa anggota lain memintaku untuk beristighfar sembari menguatkan diri. Oke, next ke pertemuan kelima. Entah mengapa sejak kejadian itu, aku benar-benar tidak berani menoleh sedikit pun ke arah danau, apalagi untuk datang ke sana. Bila ingat, merindinglah sudah. Tak percaya jika aku sudah terlalu jauh untuk rasa penasaranku ini. Hari ini kami ada pertemuan untuk membahas apa saja yang akan dibawa saat makrab. Makrab atau malam keakraban yang memang tiap tahun diadakan di jurusanku. Gunanya untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara mahasiswa baru dan senior lainnya. Saat sedang duduk, menunggu jam pelajaran, Dona pun menegurku. "Kamu ikut makrab, Riz?" tanya Dona. "Ikut, Don, tapi aku takut kalau tiba-tiba melihat hal aneh dan jadi pingsan lagi. Tapi kalau tidak ikut juga merasa nggak enakan sih sama senior lain," kataku pada Dona yang hanya merespon dengan menaikkan bahunya. Hari makrab pun tiba. Kegiatan awal yang kami lakukan adalah berolahraga di depan gedung PKM, Pusat Kegiatan Mahasiswa. Kemudian masuk ke dalam ruangan untuk mendapatkan materi. Setelah itu, kami melanjutkan kegiatan outbound ke hutan yang berada tidak jauh dari kampus. Kami berjalan kaki menuju hutan itu dan lumayan mengasihkan. Kami melaksanakan kegiatan outbound dengan ceria. Semua orang yang ada di sana turut ikut bermain dan menikmatinya. Cukup banyak rentetan kegiatan makrab yang kami lalui hari ini, hingga akhirnya panitia mengambil waktu break untuk seluruh peserta. Aku memutuskan untuk membersihkan diri dan langsung melaksanakan ibadah sholat. Satu persatu teman-teman yang sholat pulang dari masjid dan suasana mulai ramai lagi. Aku pindah duduk bersama kelompok makrabku. Rasya dan Dona juga telah kembali dari sholat, tapi aku melihat ada hal lain dengan Dona. Dia tampak pucat dan kurang bersemangat. "Don, tidak apa-apa kan?" tanyaku pada Dona. "Nggak apa-apa, Riz, hanya pusing sedikit," jawabnya sembari memijat kepalanya. "Beneran, Don, kalau sakit kamu bisa istirahat di tenda kesehatan," usulku. "Gak apa-apa, Riz," jawab Dona lagi. Akhirnya aku, Dona, dan Rasya duduk bersama sambil mendengarkan pengumuman yang disampaikan panitia. Permainan kami sore ini adalah bermain kelipatan angka dan kelompokku memainkan permainan hingga akhir. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba hujan turun. Kami semua langsung berlari berhamburan menuju lokasi terdekat untuk bisa berlindung dari derasnya hujan. Entah mengapa, kedua kakiku dengan cepat membawaku berlindung di depan toilet bersama beberapa teman yang lain. "Dona mana?" cemasku, karena aku tahu Dona tadi sedang sakit. Dan setelah aku bertanya, tiba-tiba saja aku melihat Dona sudah pingsan dan sudah dibopong menuju mobil panitia. "Jangan buka pintunya," teriak aku pada seorang teman yang akan membuka pintu. Tapi terlambat, pintu sudah terbuka dan di dalam toilet itu sangat gelap sekali. Dari toilet itu keluar seorang perempuan yang tidak memiliki wajah menuju ke arahku dan menerkamku. Aku tak sadarkan diri dan saat bangun aku sudah berada di mobil panitia bersama Dona dan seorang teman lain. Panitia tampak panik melihatku yang sudah bangun tapi tidak ada respon saat dipanggil. Dan juga tidak mau minum air yang mereka berikan. Aku duduk dan menatap mata Dona. Tatapan Dona lurus ke depan dan tepat di bola matanya tampak sebuah wajah tanpa rupa.
Aku tersandar kembali ke kursi mobil sambil menarik hijabku menutupi wajah. "Kamu kenapa, Riz?" tanya Mbak Fitri yang kebetulan menjaga kami saat itu. Aku tidak menjawab dan hanya menangis karena takut. Di tengah perjalanan keluar dari tempat kejadian itu, ada sebuah kain hitam menutupi wajahku hingga aku kesulitan bernapas. Aku merasa sesak seperti sedang dibekap orang dengan bantal. Dona pun juga demikian, dia juga sesak, maka bertambah pula kepanikan para panitia melihat keadaan kami. Kami pun dibawa ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas, Dona diturunkan pertama kali dan aku diturunkan setelahnya. Aku masih merasa sesak, ditambah lagi dengan sebuah tangan dingin menutupi kedua telingaku, sehingga pendengaranku juga kedap. "Langsung kasih oksigen, lepaskan sepatu dan kaos kakinya." Aku masih mendengar ada sayup suara orang yang memerintahkan. "Riz, bangun Riz." Kain hitam yang menutupi wajahku sudah tidak ada lagi, sehingga aku bisa melihat ada Mbak Fitri dan Mbak Yuli di sampingku. "Adek nggak apa-apa dek," cemas Mbak Fitri. "Dona mana Mbak?" tanyaku padanya. Dan aku langsung menoleh ke samping, ternyata Dona sudah bangun duluan dan sudah duduk. Aku kemudian melepaskan selang oksigen dan ingin turun dari ranjang. "Riz, mau kemana?" tanya Mbak Yuli. "Rizky mau pulang Mbak," jawabku. "Istirahat dulu di sini sampai besok pagi dek, besok pagi baru boleh pulang," kata dokter yang duduk di kursi. Aku diam dan menatap Dona. Dona menggelengkan kepala tanda tidak menyuruhku untuk menginap di sini. "Aku mau pulang aja Mbak," pintaku pada Mbak Yuli. Dan setelah perdebatan itu, akhirnya aku meminta salah satu temanku untuk datang ke sana. Ya, temanku yang bernama Salma. Tak lama kemudian Salma pun datang. "Assalamualaikum, Rizky kenapa Riz?" tanya Salma pas baru saja sampai. "Aku takut Ma, itu dia duduk di atas itu." Aku menunjuk ke arah plafon tepat di mana dokter itu duduk. "Ya Allah Riz, istighfar Riz," kata Salma sambil mendekati dan memelukku. Makhluk itu tidak mau lepas dariku dan terus saja melihatku. Dan akhirnya setelah berdebat, aku memutuskan untuk ikut pulang ke rumah Salma dan menginap di rumahnya. Karena mengingat rumahku jauh dari tempat kami kegiatan dan juga hari sudah tengah malam. Ini adalah pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir. Setelah kejadian makrab minggu lalu, kami para mahasiswa administrasi publik kembali melakukan kegiatan makrab malam terakhir yang sempat tertunda pada malam itu. Acara pada malam ini adalah penampilan kreativitas dari berbagai kelompok. Setelah penampilan kreativitas dan pengumuman pemenang, kami sampai di sesi makan malam bersama para senior. Di sini kami diwajibkan mengajak satu senior untuk makan bersama. Dan saat panitia menyuruh kami mencari senior, semuanya pun berhamburan mengajak para senior menjadi target mereka. Aku dan Dona mendekati deretan senior perempuan yang sedang duduk di ujung ruangan. "Mbak, mau nggak makan bareng?" ajak Dona pada salah satu senior, dan hanya dibalas dengan senyuman. Pandanganku seketika melihat seorang gadis yang duduk di kursi barisan belakang dan mengajaknya untuk makan bersama. Saat aku hendak pindah ke kursi bagian belakang, hijabku tersangkut kursi, dan langsung saja aku membenarkan posisi hijabku. Namun saat kembali berbalik, gadis itu sudah tidak ada. "Don, kemana Mbak yang di situ tadi?" tanyaku pada Dona yang masih sibuk mengejar senior yang menjadi targetnya tadi. "Gak ada orang yang duduk di sana dek," jawab senior yang duduk di sebelah targetnya Dona. Karena waktu yang diberikan panitia tidak banyak, aku langsung melupakan kejadian tadi dan membujuk senior lain untuk makan bersama. Setelah selesai makan, kami ada pengumuman King and Queen. Dan kalau kalian tahu King and Queen 2017 Makrab Administrasi Negara atau Administrasi Publik, maka kalian akan tahu siapa aku, karena aku mendapat gelar Queen di sana. Saat hendak pulang, aku bingung dengan siapa aku akan beriringan pulang karena rumahku lumayan jauh dari kampus. Dan hari juga sudah jam 11 malam. Tiba-tiba salah satu senior mendekatiku. "Adek pulang kemana?" tanya Mbak Audina namanya. "Aku ke Lempuing Mbak, ada yang searah nggak Mbak ke Lempuing?" tanyaku pada Mbak Audina. "Bentar dek," jawabnya. Dan setelah Mbak Audina bertanya kepada teman-temannya, tak lama datang seorang senior yang menghampiriku. Sebut saja Mbak J. Dan Mbak J ini bilang kalau rumahnya di Lingkar Barat dan itu satu arah ke rumahku. Jadi dia mengajakku pulang bersama. Aku langsung mengiyakan dan menghidupkan motorku mengikuti motor Mbak J saat itu. Aku pun sampai lupa pamitan pada Mbak Audina yang tadi membantuku mencari teman pulang. Saat aku mengikuti Mbak J, aku terheran kenapa Mbak J belok ke arah GB. Sedangkan jalan di sana, gerbangnya sudah pasti ditutup. Loh, kenapa Mbak J pergi ke GB 2? Apa mau lihat gerbang depan? Tapi udah tutup gerbang depan jam segini, kataku dalam hati. Tapi aku tetap mengikuti Mbak J. Saat aku berbelok di tikungan LPTIK, lampu belakang motor Mbak J sudah menghilang di belokan GB2. Aku langsung ngebut takut ketinggalan. Tapi waktu aku sampai di tikungan GB2, sudah tidak tampak lampu motor Mbak J dari jalan arah danau. Karena biasanya walaupun dia ngebut, setidaknya lampu belakangnya masih akan kelihatan di tebingan danau itu. Aku berhenti tepat di depan pos Sapam GB2 yang kebetulan ada 2 orang Sapam sedang duduk di sana. "Maaf Pak, motor yang barusan lewat tadi ke arah itu kan Pak?" tanyaku pada Pak Sapam. "Gak ada motor lewat dari tadi dek,"
Saya rasa yang lewat juga baru adik saja, emang mau kemana? Gerbang depan sudah ditutup, hanya gerbang belakang yang dibuka karena ada kegiatan mahasiswa di PKM. Jawab salah seorang satpam. Serius pak, nggak ada motor lewat? Tanya aku lagi. Iya nggak ada dek, pulang dek, udah mau tengah malam, ayo saya antarkan ke gerbang belakang. Karena bingung, aku pun mengiyakan dan satpam itu mengantarkanku ke gerbang keluar. Di gerbang belakang rupanya ada beberapa senior yang masih belum pulang dan salah satunya Mbak Audina. Dek, kemana aja dari tadi Mbak cariin? Tadi katanya nyari teman pulang, kata Mbak Audina yang sedikit jengkel padaku. Tadi itu ada senior yang ngajak pulang bareng Mbak, katanya rumahnya di Lingkar Barat, makanya dia ngajak barengan. Tapi waktu aku ikutin sampai di GB hilang Mbaknya. Jelasku. Dan Mbak Audina pun sedikit tidak percaya. Tiba-tiba Bang Redo pun nyeletuk. Gimana ciri-ciri Mbaknya? Tanya Bang Redo yang baru saja datang. Aku mengingat-ingat wajah Mbak J dan langsung kutunjuk Mbak J yang ada di sana. Mbak J yang tadi ngajak pulang bareng, kataku. Ini dia orangnya. Terus karena Mbak J merasa dia tadi belum pulang dan masih menungguku, dia langsung mengkilah. Kapan dek? Dari tadi Mbak di sini, kata Audina ada yang mau barengan, jadi Mbak tunggu di PKM. Tapi ada yang nggak datang-datang. Mbak Audina dan Mbak itu menatapku seperti tidak percaya. Tapi apa yang aku katakan dan aku alami itu semua benar. Dan karena hari sudah semakin malam, satpam pun sudah menyuruh kami untuk pulang. Akhirnya aku pulang berbarengan dengan Mbak J yang awalnya tadi sempat meninggalkanku. Saat sampai di rumah aku langsung membersihkan diri dan beristirahat. Oke guys, see you di part 2.